Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Ahmad Rizky Gusali, saya dari kelompok pertama dan kita akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga yaitu tentang forecasting atau peramalan. Yang pertama, kebutuhan peramalan dalam manajemen operasi, yaitu peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Pada dasarnya terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat suatu ramalan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memilih metode peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi metode peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil dari peramalan. Yang kesembilan, verifikasi peramalan. Bila peramalan telah dibuat, maka manfaat dari dan tujuan harus dapat diperoleh dan dipersiapkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegunaan dari peramalan, yakni yang pertama, menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Yang kedua, menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peramalan yang ada. Dalam hubungan dengan horizon waktu, peramalan diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu peramalan jangka panjang yang umumnya 2-10 tahun, dan peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Lalu, perencanaan jangka menengah berkisar 1-2 tahun, dan peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang, biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Lalu ada pula peramalan jangka pendek, berkisar antara 1-5 minggu. Dan peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya suatu aktivitas seperti lembur, penjadwalan kerja, dan lain sebagainya. Metode-metode peramalan terdapat 2 kategori. Metode peramalan bersifat subjektif atau kualitatif. Beberapa model peramalan digolongkan sebagai model subjektif, yaitu dugaan manajemen, yang kedua riset pasar, yang ketiga Dolby, dan yang keempat analogi historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Febristianingsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan yang bersifat objektif atau kuantitatif. Peramalan bersifat objektif atau kuantitatif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik yang menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Metode ini terbagi menjadi 2, yaitu metode intrinsik atau time series, yang kedua yaitu metode kasual. Yang pertama ada metode intrinsik atau time series. Metode ini membuat hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan
jangka pendek pada kegiatan produksi. Metode ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu yang pertama, tren atau kecenderungan. Lalu yang kedua ada cycle atau siklus. Yang ketiga, season atau pola musiman. Dan yang terakhir adalah random atau variasi acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadu Azizia. Saya di kelompok 1. Saya akan meneruskan diskusi yang tadi dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu B. Teknik peramalan tim series. Metode rata-rata bergerak sederhana. Bisa dikata lain dengan simple moving average. Metode ini menggunakan sejumlah data aktual, permintaan yang baru untuk membangkitkan nilai ramalan untuk permintaan di masa mendatang. Metode rata-rata bergerak akan efektif diterapkan apabila diasumsikan bahwa permintaan pasar terhadap produk akan tetap stabil sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak dengan pembobotan. Pada metode ini, setiap data diberikan bobot yang sama. Aktualnya, hal ini mustahil karena data yang lebih baru akan mempunyai bobot yang lebih tinggi, karena data tersebut merepresentasikan kondisi yang terakhir terjadi. Hal ini yang melahirkan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan. Selanjutnya, metode pemulasan eksponensial. Kelemahan teknik moving average dalam kebutuhan akan data-data masa lalu yang cukup banyak. Data diatasi dengan teknik pemulasan eksponensial. Metode pemulasan eksponensial bekerja hampir serupa alat termostat, di mana apabila galat ramalan adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan, maka mode pemulasan eksponensial akan secara otomatis meningkatkan nilai ramalan. Sebaliknya, apabila galat ramalan adalah negatif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih rendah daripada nilai ramalan, maka pemulasan eksponensial akan secara otomatis menurunkan nilai ramalan. Proses penyesuaian ini berlangsung terus-menerus kecuali galat ramalan telah suka menggunakan mode pemulasan eksponensial. Apabila pola historis aktual permintaan bergejolak atau tidak stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, metode pemulasan eksponensial dengan unsur tren. Teknik moving average dan exponential smoothing sederhana telah dijelaskan di depan, hanya tepat data yang digunakan stasioner. Bila data permintaan bersifat musiman dan memiliki tren, maka dapat diselesaikan dengan salah satu metode exponential smoothing yang biasa disebut dengan metode Wiener. Metode Wiener didasarkan atas 3 persamaan pemulasan, yaitu yang pertama, persamaan untuk penyesuaian stasioner. Yang kedua, satu persamaan untuk penyesuaian tren. Dan yang terakhir, persamaan yang penyesuaian lain untuk penyesuaian musiman. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemulasan eksponensial tunggal ini akan selalu mengikuti setiap tren data yang sebenarnya, karena yang dapat dilakukan hanya mengatur ramalan yang akan datang dengan suatu potensi kesalahan yang terakhir. Selanjutnya, metode pemulasan eksponensial dengan unsur tren. Teknik moving average
dan eksponensial smoothing sederhana telah dijelaskan di depan, hanya tepat data yang digunakan stasioner. Bila data permintaan bersifat musiman dan memiliki tren, maka dapat diselesaikan dengan salah satu metode eksponensial smoothing yang biasa disebut dengan metode Wiener. Metode Wiener didasarkan atas 3 persamaan pemulasan, yaitu yang pertama, persamaan untuk penyesuaian stasioner. Yang kedua, satu persamaan untuk penyesuaian tren. Dan yang terakhir, persamaan yang penyesuaian lain untuk penyesuaian musiman. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemulasan eksponensial tunggal ini akan selalu mengikuti setiap tren data yang sebenarnya. Karena yang dapat dilakukan hanya mengatur ramalan yang akan datang dengan suatu potensi kesalahan yang terakhir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk menentukan nilai A dan B digunakan formula sebagai berikut. A sama dengan elemen YI per N dikurang B elemen XI per N. B sama dengan N elemen XI kali YI dikurang dalam kurung elemen XI dikali dalam kurung elemen YI per N elemen XI kuadrat dikurang elemen XI dalam kurung 2. Akurasi hasil peramalan. Ukuran akurasi hasil peramalan yang merupakan ukuran kesalahan peramalan merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi. Terdapat banyak rumus dalam penetapan standar perbedaan atau standar error. Dan pembahasan ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Lestiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar perbedaan. MAD merupakan rata-rata kesalahan selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan kenyataan. Yang kedua, MSE. Dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada saat periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Yang ketiga, MFE. MFE sangat efektif untuk mengetahui hasil peramalan selama periode tertentu, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Selanjutnya, MAPE. MAPE merupakan kesalahan relatif yang dimana MAPE lebih berarti dibandingkan MAD. Karena MAPE menyatakan persentase kesalahan peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu. Selanjutnya, Prehend. Garis tren yang dibuat secara bebas tanpa menggunakan rumus matematika. Selanjutnya, least squares. Least squares merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan persamaan tren data karena menghasilkan line of best fit. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Andriansyah dari kelompok 1 Manajemen Operasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya yaitu peramalan atau forecasting merupakan seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model sistematis. Tujuan peramalan dalam kegiatan produksi adalah untuk meredam ketidakpastian sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah perfect atau sempurna, tetapi meskipun demikian hasil peramalan yang memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Nah, selanjutnya, metode peramalan yang cocok digunakan dalam perusahaan menurut kelompok kami yaitu
ada dua metode. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif didasarkan pada pengamatan kejadian-kejadian pada masa sebelum digabungkan dengan pemikiran dari penyusunnya. Adapun data peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif diperoleh dari pengamanan nilai-nilai sebelumnya. Peramalan bersifat subjektif atau kualitatif ada beberapa model. Yang pertama ada dugaan manajemen atau manajemen estimate. Yang kedua riset pasar, market research. Yang ketiga ada metode Delphi. Yang keempat ada analogi historis atau historical analogi. Nah, sedangkan peramalan bersifat objektif yaitu kuantitatif ada dua teknik. Yang pertama metode intrinsik atau time series. Yang kedua teknik peramalan time series. Nah, adapun proses peramalan di dalam perusahaan itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada pembagian model, yang ketiga ada pengujian model, yang selanjutnya ada penerapan model, revisi, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.